Saatnya beribadah. Ikuti ibadah dengan aturan yang baik ya. Pertama, mandi. Dan sikat gigi dulu biar wangi. Pakai baju yang rapi biar cakep. Boleh sarapan dulu. Yang kedua, boleh pinjam HP papa atau mama. Boleh pakai laptop atau boleh juga menggunakan televisi. Minta tolong papa dan mama memutar video sekolah minggu. 3. Siapkan kotak persembahan. 4. Duduk yang manis dan tenang. Jauhkan makanan dan minuman sebentar. Kita mau menghormati Tuhan. Jaga ketertiban sampai ibadah selesai. 5. Ayo, sekarang kita siap beribadah. Hai adik-adik, adik-adik sudah duduk dan menunggu ya untuk mengikuti sekolah minggu online kita bukan? Wah bagus sekali sikap itu. Nah adik-adik tentu saja kita ingin menjadi seorang pahlawan, seorang prajurit, iya kan? Yang gagah perkasa, bisa melawan musuh, terus apa? Menang selalu, pingin begitu kan? Tapi ada satu lagu yang mengajak kita untuk menjadi pahlawannya Tuhan. Bukan pahlawan yang hanya untuk melawan manusia dan menang, tapi untuk melawan iblis dan godaannya. Dan kita bisa menjadi prajurit Tuhan yang luar biasa. Lagunya seperti ini ya adik-adik ya. Aku pahlawan Kristus, maju terus maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri iblis musuhku, ku tembak dor dengan imanku. Dengan iman kita menembaki iblis dan godaannya ya. Nah adik-adik yang melayani hari ini adalah Kak Abel dan juga dengan Kak Preti loh. Terus ceritanya nanti seru akan disampaikan oleh Kak Preti. Oke, yuk kita ikuti sekolah minggu dan jangan lupa buat aktivitasnya ya. Oke adik-adik, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Halo adik-adik yang ada di rumah. Wah senang sekali hari ini kita bisa beribadah online lagi. Nah hari ini Kak Preti dan juga Abel akan melayani ibadah hari ini. Nah Kak Preti, Abel senang sekali hari ini karena Abel bisa menyapa teman-teman yang ada di rumah. Iya Abel, kita harus tetap bersuka cita walaupun kita masih beribadah online. Nah untuk itu yuk kita menyanyikan lagu Mari Kita Bersuka Cita. Nah teman-teman berdiri ya dan ikuti gerakannya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Buka
Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Nah teman-teman, untuk melanjutkan ibadah kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini kami boleh bersekolah minggu hari ini. Tuhan berkati Kak Preti dan Abel yang akan memimpin pujian. Tuhan berkati supaya kami dapat memuji Tuhan dengan baik. Dan berkati juga teman-teman yang di rumah, Tuhan berkati supaya mereka dapat memuji Tuhan juga dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan juga adalah sebagai pahlawan Kristus. Kita adalah pasukan-pasukan Kristus. Yuk, kita mau bernyanyi. Apa, Bel? Akulah pahlawan Kristus dan Laskar Kristus. Yuk kita nyanyikan. Akulah pahlawan Kristus. Ku terus maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri iblis musuhku. Ku tembak dor dengan imanku. Akulah pahlawan Kristus. Ku terus maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri iblis musuhku. Ku tembak dor dengan imanku. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan penembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan penembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Nah, teman-teman, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan lagu Tabur Firman-Mu Padaku.
agar aku senangkanmu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Adik-adik, kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi agar kita menyiapkan hati kita dengan sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita nyanyikan. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Halo adik-adik. Nah, waktunya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk, duduk yang manis, duduk yang rapih, siapkan Alkitabnya juga, oke? Nah adik-adik, nggak terasa ya, ternyata sekarang sudah bulan November loh. Sudah hampir di penghujung tahun 2020. Dan tentunya kita akan melewati 1 tahun lagi. Dan pastinya umur kita bertambah lagi. Nah adik-adik, bicara soal umur, kalian pernah tidak tahu atau melihat anak yang umurnya masih kecil tapi melakukan sesuatu yang hebat? Seperti video yang akan kita tonton berikut ini. Kegiatan sehari-hari Nu Ziqian, bocah berumur 3 tahun ini lebih banyak dihabiskan di rumah sakit selama 1 bulan terakhir. Niu pun mengambil peran untuk mengurus sang ibu yang masih dirawat di rumah sakit Rucho. Cara Niu merawat ibunya yang merupakan orang tua tunggal ini tak ubahnya orang dewasa. Termasuk menghibur ibunya yang masih berduka setelah kehilangan kakek dan nenek Niu dalam kecelakaan yang sama. Niu bersama ibunya merupakan korban yang selamat. Niu terluka akibat benturan, namun ibunya harus melalui proses panjang penyembuhan. 然后我有时候想起我爸爸妈妈的事，我也会难过嘛，我就哭了。然后我女儿就过来，妈妈不哭，我来帮你端，我来端。 Kedewasaan Niu pun dipuji oleh staf rumah sakit. Kegiatan bocah cilik ini pun tidak biasa ditemui para perawat, apalagi untuk anak seumur Niu. 他违个饭了，有时他会把勺子递上面了，然后会让他递个盆了，递个毛巾了。 Perjuangan Niu untuk ibunya menjadi pembicaraan warga setempat. Berkat aksinya ini, ia juga berhasil mengetuk pintu hati warga untuk mendonasikan uang mereka. Sudah 800.000 yuan terkumpul untuk keluarga ini, sebab setelah kecelakaan tersebut, Wang, ibu Niu tidak bisa bekerja maupun membayar rumah sakit. Pengendara bus yang menabrak mobil keluarga Niu bahkan enggan bertanggung jawab. Pelukis abstrak. Bagi sebagian orang, lukisan abstrak memang bisa menjadi sesuatu yang bernilai tinggi dan artistik. Tapi kebayang gak sih guys kalau lukisan abstrak dibuat oleh seorang anak berusia 2 tahun? Ialah Aelita Andre yang bahkan karya-karya lukisannya telah dipajang berdampingan dengan seniman dunia. Karya lukisannya pun dipajang di pameran yang juga laris dibeli oleh pengunjung. Selain itu, Aelita juga tercatat dalam Guinness Book World Record sebagai pelukis termuda di dunia. Nah adik-adik, dari video itu kita melihat ya bahwa ternyata umur yang masih kecil atau umur yang masih sedikit ternyata bukan jadi penghalang untuk kita melakukan hal yang hebat atau hal yang besar. Nah, hari ini kita juga akan belajar dari seorang anak yang bahkan usianya belum genap 10 tahun adik-adik.
dia melakukan hal yang hebat, hal yang benar di hadapan Tuhan. Nah, untuk belajar lebih lanjut, yuk kita siapkan hati dulu, kita mau berdoa. Lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah online. Berkati kami agar kami boleh memiliki sikap yang baik, mendengarkan firman Tuhan, dan boleh mengerti apa yang disampaikan oleh Kak Preti. Berkati juga Kak Preti dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Kak Preti mau tanya nih, kalian masih ingat nggak cerita firman Tuhan 2 minggu yang lalu? Yaps, kita belajar tentang Raja Daud. Nah adik-adik, Raja Daud itu adalah raja pertama di Yehuda. Dan Tuhan Allah berjanji semua keturunan Daud akan menjadi raja. Termasuk Raja Ahazia. Nah Raja Ahazia ini adalah raja ke-8 di Yehuda. Dan dia mempunyai seorang anak yang masih bayi adik-adik. Namanya Yoas. Nah Yoas ini yang akan menjadi penerus ayahnya atau pengganti ayahnya nanti, menjadi raja ke-9 di Yehuda. Tapi adik-adik, ketika Yoas masih bayi, ternyata Raja Ahazia meninggal dunia. Dan mendengarkan hal itu, neneknya Yoas yang bernama Atalia itu memiliki rencana yang sangat jahat. Karena dia memang ingin menjadi ratu di Yehuda. Dia ingin memimpin Yehuda. Nah, kita mau lihat ya ayatnya di 2 Raja-Raja 11 dan 12. Tapi kita lihat dulu, kita baca dulu ayat yang pertama. 2 Raja-Raja 11 ayat yang pertama. Kakak bacakan untuk kita ya. Ketika Atalia, ibu Ahazia melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Wah adik-adik, kejam sekali ya Atalia itu. Karena keinginannya menjadi ratu, dia ingin membinasakan semua keturunan raja. Nah adik-adik, gimana ya nasib Yoas? Apakah Yoas ikut dibinasakan? Yuk kita lanjut baca di ayat yang kedua. Tetapi Yoseba, anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur dan menyembunyikan dia terhadap Atalia sehingga dia tidak dibunuh. Nah, kita lihat ya adik-adik, ternyata Yoas selamat. Yoseba yang adalah tantenya Yoas, tadi kan dikatakan bahwa Yoseba itu adalah saudara ayahnya. Nah, tantenya ini, Yoseba ini menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja itu dan menyembunyikan Yoas bersama inang penyusunya di Bait Allah adik-adik. Jadi Yoseba bersama suaminya Imam Yoyada merawat Yoas sampai berumur 6 tahun di Bait Allah. Mereka bersembunyi di sana adik-adik. Nah, dalam 6 tahun itu Imam Yoyada mengajari Yoas dengan sangat baik tentang firman Allah, tentang mukjizat-mukjizat dan ketetapan-ketetapan Allah. Dan Yoas sendiri sangat senang, sangat menyukai cerita tentang Allah, cerita firman Tuhan. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Apakah kalian juga suka mendengarkan cerita firman Tuhan? Kak Preti pernah dengar loh adik-adik, ada mama papa yang bilang bahwa ternyata dari antara kalian ada yang tidak suka untuk ibadah online, ada yang malas mendengarkan firman Tuhan. Tapi ada juga yang sangat senang atau bahkan tidak sabar untuk mendengarkan firman Tuhan. Dia sangat senang untuk beribadah online. Sama seperti Yoas. Dia senang mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik yang mana nih? Yang pertama atau yang kedua yang seperti Yoas? Oke kita lanjutkan ya. Nah adik-adik setelah Yoas menginjakkan umur di 7 tahun, Imam Yoyada melihat bahwa sudah waktunya nih Yoas menjadi raja. Karena dia juga melihat Atalia memerintah di Yehuda dengan sangat tidak benar adik-adik. Atalia ini menyuruh orang-orang di sana untuk menyembah Baal adik-adik. Nah untuk itu Imam Yoyada menyusun rencana untuk mengatakan kepada kepala pasukan-pasukan di Yehuda bahwa Yoas adalah raja yang sesungguhnya.
Dan dia juga merencanakan agar kepala pasukan itu menjaga dan mengawal Yoas dengan ketat saat Yoas akan dinobatkan menjadi raja. Nah, pada saat penobatan tiba, Imam Yoyada membawa Yoas keluar memakai mahkotanya bersama firman Tuhan. Jadi rakyat-rakyat di Yehuda itu sudah berkumpul di Bait Allah. Mereka menyaksikan penobatan Yoas. Imam Yoyada pun mendampingi Yoas saat itu adik-adik. Dan Yoas dikawal ketat. Nah, rakyat di situ sangat senang adik-adik. Mereka sangat bersukaria. Mereka meniup, membunyikan nafiri adik-adik, dan bahkan bersorak, hiduplah raja. Nah, mereka sangat bersukacita. Tapi adik-adik, ternyata keributan itu didengar oleh Atalia. Dan dia penasaran. Dia sampai pergi mencari kenapa ada keributan. Nah, dia pergi, ternyata dia mendapati bahwa sudah banyak orang berkumpul di Bait Allah. Dia melihat Yoas sudah berdiri di tiang raja. Dan di samping Yoas ada kepala pasukan-pasukan dan para peniup nafiri. Atalia pun marah, dia mengoyakkan bajunya dan dia berkata, "Hianat, hianat." Nah, melihat hal itu, Imam Yoyada langsung menyuruh kepala pasukan untuk menangkap Atalia dan membawa dia keluar dari rumah Allah. Nah, Imam Yoyada juga menyuruh untuk membunuh Atalia dan semua orang yang memihak Atalia. Nah, setelah hal itu adik-adik, seluruh rakyat pun pergi ke rumah Baal. Mereka menghancurkan, merobohkan rumah Baal, menghancurkan mezbah-mezbah dan patung-patung, bahkan membunuh imam Baal di depan mezbah itu saat itu adik-adik. Nah, setelah hal itu apa yang terjadi? Yuk kita mau baca di ayat yang ke-19. 2 Raja-Raja 11 di ayat yang ke-19. Nah, Kak Preti yang bacakan ya. Sesudah itu ia di sini maksudnya adalah Imam Yoyada mengajak para kepala pasukan 100 orang-orang kari dan para bentara penunggu dan seluruh rakyat negeri. Lalu mereka membawa raja turun dari rumah Tuhan. Mereka masuk ke istana raja melalui pintu gerbang para bentara. Kemudian duduklah raja di atas tahta kerajaan. Bersukarialah seluruh rakyat negeri dan amanlah kota itu setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana. Nah, adik-adik, kakak bacakan yang ke-21 ya. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Nah, Yoas pun menjadi raja. Mereka sudah kembali ke istana raja dan Yoas menjadi raja. Dan dikatakan di situ Yoas menjadi raja di umur yang 7 tahun. Nah, adik-adik, kita melihat ya bahwa semua itu bisa terjadi atau Yoas bisa menjadi raja karena campur tangan Tuhan. Kita melihat tadi dari cerita, Imam Yoyada menyuruh kepala pasukan menangkap Atalia. Dengan mudahnya dia tertangkap seperti itu adik-adik. Nah, kalau kita ingat-ingat dari cerita itu, kan Atalia sudah memerintah 6 tahun ya. Pastinya dia sudah punya pasukan-pasukannya sendiri. Tapi kenapa begitu mudah Atalia ditangkap? Nah, itu semua karena campur tangan Tuhan adik-adik. Jangan pernah lupa ya adik-adik, Tuhan selalu campur tangan juga dalam kehidupan kita. Oke? Nah, lanjut. Setelah itu, tadi kan di awal kakak bilang bahwa kita akan belajar dari seorang anak kecil yaitu Yoas karena dia melakukan hal yang besar. Nah, kira-kira apa ya yang dia lakukan? Yuk kita mau baca di pasal yang ke-12. Pasal yang ke-12 yang ayat kedua kakak baca dulu ya. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia. Nah, adik-adik, di sini dikatakan bahwa Yoas memerintah dengan benar di mata Tuhan. Jadi dia menyenangkan hati Tuhan selama Imam Yoyada masih hidup. Nah, hal besar yang dia lakukan, nanti adik-adik bisa baca ya di ayat-ayat yang berikutnya, adalah Yoas memperbaiki rumah Tuhan. Karena memang pada saat itu orang-orang di Yehuda pergi beribadah atau pergi berjalan jauh ke bukit persembahan adik-adik. Jadi mereka harus berjalan jauh karena rumah Tuhan memang saat itu sudah rusak. Jadi Yoas melakukan pembaharuan terhadap rumah Tuhan, melakukan renovasi. Hingga orang-orang di Yehuda pun bisa
beribadah, bisa memuji Tuhan ke rumah Tuhan atau ke bait Allah saat itu adik-adik. Wah, luar biasa ya adik-adik, Yoas bisa melakukan hal itu. Nah adik-adik, itu karena Yoas sangat mencintai rumah Tuhan. Dia sangat menyukai rumah Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menyukai atau sudah mencintai rumah Tuhan? Nah, misalnya nih, kalau dulu kan kita masih offline, gimana caranya mencintai rumah Tuhan itu? Dengan cara, misalkan kita membuang sampah ke tempatnya, jadi tidak mengotori ruangan ibadah kita. Nah, kalau sekarang ibadah online, mungkin kita berpikir agak susah ya adik-adik, gimana cara kita mencintai rumah Tuhan seperti itu. Tapi adik-adik, mencintai rumah Tuhan bisa dengan cara memberikan persembahan juga. Karena persembahan yang kita berikan akan dipergunakan untuk rumah Tuhan juga, untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Nah, untuk itu kita harus memulai mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sikap kita memberikan persembahan itu juga adalah salah satu contoh bagaimana kita mencintai rumah Tuhan. Nah adik-adik, kita belajar dari Yoas ya adik-adik hari ini, di mana Yoas sangat menyukai atau sangat senang mendengarkan cerita firman Tuhan. Dia bertumbuh dengan firman Tuhan, dengan pengenalan yang baik akan Tuhan. Dia juga menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan dan sangat mencintai rumah Tuhan. Nah adik-adik, cerita hari ini sampai di sini ya. Jangan lupa untuk belajar dari Yoas. Oke? Yuk, kita tutup dalam doa, kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu indah. Tuhan, izinkan kami belajar dari Yoas, biar kami boleh semakin mencintai firman Tuhan, boleh semakin menyukai firman Tuhan, dan kami boleh mencintai rumah Tuhan. Dan kami boleh hidup dalam ketetapan-ketetapan Tuhan dan pengenalan yang baik akan firman Tuhan. Tuhan berkati kami dalam masa-masa COVID ini, agar kami juga boleh selalu dikuatkan dan selalu berserah kepada Tuhan, selalu percaya bahwa kami tidak pernah sendiri. Ada Allah yang selalu campur tangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, waktunya ayat hafalan. Nah, ayat hafalan hari ini dari Mazmur 37 ayat yang kelima. Kak Preti bacakan ya untuk kita. Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Kita baca sekali lagi ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Nah, adik-adik, dari ayat ini kita harus belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan Tuhan yang akan bertindak. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan yang mengajarkan kita bahwa Dia adalah Allah yang akan selalu menjaga kita dan kita bisa dipakai menjadi alatnya. Nah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan itu, yuk kita mau nyanyikan Pakai Aku Tuhan. Dan kita juga mau mempersembahkan persembahan kita yang sudah kita siapkan. Yuk kita nyanyikan. Ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan, untuk
kejadianku dahsyat dan ajaib. Apa yang kau buat, kau menenun aku. Ajaib dan mulia satu tekadku, pakailah untuk generasiku. Ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan, utus aku jadi berkat untuk generasiku. Ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan, utus aku sebagai alat kemuliaan-Mu. Ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan, utus aku jadi berkat untuk generasiku. Ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan, utus aku sebagai alat kemuliaan-Mu. Yuk adik-adik, kita mau bawa persembahan kita dalam doa ya. Yuk kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur jika hari ini kami boleh memberikan persembahan kami. Tuhan berkati persembahan ini agar boleh dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu. Tuhan, kami juga bersyukur untuk papa mama yang boleh Tuhan berkati dalam usaha pekerjaan mereka. Terima kasih juga Tuhan untuk kehidupan bahkan kesehatan yang masih Tuhan berikan bagi kami hingga pada hari ini. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami boleh berdoa. Amin. Nah, adik-adik, waktunya kita buat aktivitas. Aktivitas hari ini untuk mengingatkan kita agar kita semakin mencintai rumah Tuhan. Yuk kita buat ya. Oke adik-adik, alat dan bahan yang kita butuhkan untuk aktivitas kita, yaitu yang pertama di sini ada 2 kertas warna berukuran 20 x 20 cm. Ini ada kertas warna, ini bebas ya, terserah warnanya, ukurannya juga terserah. Dan juga yang ini, yang 2 ini terserah untuk ukuran. Nah, ada gunting, alat tulis, dan penggaris. Oke adik-adik, yang pertama kita mau kasih jarak ya adik-adik. Kak Preti di sini pakai kertas yang biru duluan. Nah, kita mau kasih jaraknya ini mau dibagi 3. Nah, yang pertama dari pinggir ini ke sini kita kasih jarak 7 cm. Ini juga dari samping ke sini 7 cm. Nah, nanti sisanya yang di tengah 6. Nanti ini bolak-balik ya adik, kanan kiri maksudnya. Semuanya dikasih garis, yang pinggir 7 cm, yang di tengah 6 ya. Nah, adik-adik, setelah seperti ini, kan ini kita kasih titik-titik, kita mau lipat dia. Nah, dilipat sesuai titik yang sudah kita berikan tadi. Seperti ini ya. Yang bagian ini dulu yang kita lipat. Ini juga dilipat. Nanti yang bagian yang di sini akan kita lipat juga. Oke?
Nah, adik-adik, ini sudah kakak lipat ya. Nah, sudah kelihatan tandanya. Yang bagian ini sudah dilipat, yang ini juga sudah. Nah, selanjutnya kita mau kasih lipatan juga di sini. Ini kira-kira aja ya, 1,5 cm gitu. Adik-adik kira-kira seperti ini. Yang bagian ini juga diberi. Nah, yang ini juga. Ini bisa dilepas dulu, kita kasih lipatan seperti ini. Nah, yang ini dilepas dulu aja. Nah, seperti ini. Selanjutnya, ini kita lipat ke dalam. Ini juga kita lipat ke dalam. Nah, adik-adik, di sini kelihatan ya adik-adik garis-garis yang sudah kita lipat tadi. Nah, kita mau lipat seperti ini, bentuknya seperti ini. Kita lipat dia ke dalam. Yang bagian ini juga dilipat ke dalam. Nah, seperti ini. Yang bagian ini juga kita lipat. Nah, yang ini juga dilipat. Nah, ini tadi bagian pinggirnya ya, di sini lipatannya ya. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita buka. Kita buka ini. Nah, ini di sini. Nah, kita berdirikan dia. Nah, ini dilipat ke dalam. Ini juga dilipat ke dalam. Dan bagian pinggir yang ini kita lipatkan ke dalam. Jadi seperti ini. Yang ini juga diberdirikan seperti ini. Dan yang bagian pinggir tadi kita masukkan ke dalam. Nah, kita rapikan. Oke, jadinya seperti ini, pinggirannya bisa dirapikan. Nah, selanjutnya yang kuning ya adik-adik. Oke, ini kita kasih jarak dia 6,3 karena ini kan 20. Nah, dibagi 3 kita kasih dia jarak 6,3, jadi dia sama rata. Nah, ini ke sini dari pinggir juga. Oke. 6,3. Nah, sampai sini. Nah, bagian ini juga dikasih ya adik-adik. Nah, setelah dikasih titik-titik ini, kita lipat lagi mereka. Nah, ini sesuai garis yang sudah kita berikan tadi ya. Nah, seperti ini. Ini langsung dilipat. Nah, bagian yang ini juga kita lipat ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu, nah, ini ada garis tengahnya ya, tapi kita lebih ke ujungnya aja. Biar dia seperti ini, kita bentuk seperti ini. Nah, dia tetap di ujung tengah ini. Nah, ini juga kita sesuaikan ke paling ujung ini, dilipat seperti ini. Berikutnya yang ini dilipat lagi ke dalam. Nah, seperti ini. Yang ini juga dilipat ke dalam. Oke. Nah, setelah itu yang ini kita lepas, yang ini kita lepas, yang ini dilipat ke sini. Kita tekan biar kelihatan garisnya. Ini juga dilipat, kita tekan, kelihatan garisnya. Nah, sekarang kita buka dia. Kalau ini biarkan di sini ya adik-adik lipatannya. Sekarang kita buka seperti ini. Nah, yang ini memang lebih tebal. Nah, yang ini, nah ini kan tadi ada garisnya nih. Ini kita masukkan adik-adik ke dalam seperti ini.
Nah, jadinya seperti ini ya. Yang bagian ini juga kita masukkan ke dalam. Nah, sudah. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini sudah jadi dan ini juga. Nah, ini tinggal ditaruh ke atasnya. Jadi kayak berbentuk rumah ya adik-adik. Nah, di sini Kak Preti sudah menyiapkan bentuk salib dan juga ada tulisan Aku Cinta Rumah Tuhan. Oke? Nah, sekarang kita mau tempel salib ini di bagian sini ya adik-adik. Nah, jadinya seperti ini ya adik-adik. Di sini kita membuat rumah Tuhan. Nah, di sini juga Kak Preti sudah menempelkan stikernya Aku Cinta Rumah Tuhan. Oke adik-adik, aktivitasnya sudah jadi loh. Wah, bagus ya. Nah, adik-adik, ini masih bisa dibuka loh. Nah, seperti ini ya. Adik-adik bisa mengisinya dengan barang-barang yang kalian suka. Nah, adik-adik, jangan lupa ketika kita membuat aktivitas ini mengingatkan kita akan rumah Tuhan. Yuk, kita semakin mencintai rumah Tuhan dan kita semakin menyukai firman Tuhan. Adik-adik, ibadah minggu kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa dikerjakan aktivitasnya ya. Dan sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.